Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam, dan di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk fundamental in 60 second. Untuk data yang pertama kita punya data dari Amerika, yaitu ada CPI yang dirilis month per month dan dirilis year per years. Untuk kedua CPI ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini bisa saja memberikan penguatan terhadap dolar Amerika walaupun masih dalam skala yang cukup terbatas. Dan pada hari Rabu sore kita punya data dari Inggris, yaitu ada GDP yang dirilis month per month, dan untuk data ini diprediksi sedikit mengalami penurunan, dan ini juga bisa berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pergerakan mata uang pound sterling. Dan pada hari Rabu malam kita punya data dari Amerika, yaitu PPI dan Core PPI yang dirilis month per month. Kedua data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan, dan ini juga bisa memberikan dorongan lebih terhadap penguatan dolar Amerika di pekan ini. Dan pada hari Kamis dini hari kita punya data utama, yaitu ada FOMC atau Federal Open Meeting Committee, dan di data ini juga ada suku bunga yang biasanya memberikan dampak yang cukup besar terhadap dolar Amerika. Diprediksikan untuk suku bunga kali ini akan tetap di angka 5,50%, dari sebelumnya ada wacana untuk kembali dinaikkan menjadi 5,75%. Dan pada hari Kamis dini hari kita punya data dari Amerika, yaitu ada FOMC atau Federal Open Meeting Committee, dan data ini ada perilisan suku bunga juga, dan biasanya ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap pergerakan market forex. Di sini juga ada penetapan suku bunga yang baru, dan diperkirakan untuk penetapan suku bunga ini akan tetap yaitu di 5,50%, dari sebelumnya ada isu akan diturunkan atau dinaikkan sebesar 25 basis point. Ini tentunya akan memberikan sentimen negatif jika Amerika tidak menaikkan suku bunga di pekan ini. Dan pada hari Kamis paginya kita punya data dari New Zealand, yaitu ada GDP yang dirilis quarter per quarter, dan untuk data ini juga diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan, dan ini bisa memberikan dorongan positif terhadap dolar New Zealand. Masih di hari Kamis kita punya data dari Australia, yaitu ada unemployment change dan unemployment rate, dan untuk kedua data ini juga diprediksi sedikit mengalami kenaikan, dan ini juga sama bisa memberikan dampak negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Australia. Masih di hari Kamis kita punya data dari Swiss, yaitu suku bunga, dan untuk suku bunga dari Swiss ini diprediksikan akan tetap atau tidak ada perubahan. Ini biasanya akan memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan mata uang Swiss franc. Masih di hari Kamis sore kita punya data dari Inggris, yaitu PMI, dan untuk data ini diprediksi akan tetap atau tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini biasanya memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan pound sterling. Dan masih di hari Kamis juga di malam harinya kita punya data dari Amerika, yaitu PMI dan Service PMI. Untuk kedua data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan. Ini bisa memberikan perlawanan terhadap penguatan dolar Amerika di pekan ini. Sekian data fundamental in 60 second bersama saya Syam untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.